Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Reza Dwi Putra, NRP 23 2020 057 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 8 dari hitung perataan, mengenai hitung perataan parameter dan elips kesalahan. Nah, di sini ada soalnya seperti yang ada di sini. Lalu dari soal saya keluarkan agar mempermudah. Saya buat di tabel ini. Lalu setelah itu di sini kita melakukan minimal 2 iterasi, dan yang saya lakukan di sini adalah saya hanya melakukan 2 iterasi. Nah, untuk iterasi pertama, yang pertamanya kita harus menyusun persamaan koreksi dan persamaan sebagai berikut. Yang kedua, kita tentukan harga parameter pendekatan. Nah, tentukan harga parameter pendekatannya itu dengan menggunakan rumus seperti ini. Seperti rumus koordinat, mencari koordinat saat diukur tanah. Kita masukkan angka-angkanya, maka akan menemukan hasil sebagai berikut. Itu koordinat pendekatan X dan Y atau X0 dan Y0. Lalu kita hitung juga luas pendekatannya di tahap ketiga. Untuk berikutnya kita gunakan di matriks F. Untuk di sini kita akan menghitung luas pendekatan dari RU, UR, US, dan SU hingga mendapatkan hasil seperti ini. Berikutnya kita susun matriks A, F, dan P. Nah, untuk matriks A itu ada berordo 5 kali 2 yang berisikan turunan, jadi seperti ini. Dan kedua ada matriks F berordo 5 kali 1 dengan ada penjabarannya, yaitu dari ini seperti ini, lalu diubah ke desimal seperti ini. Lalu ada matriks P 5 kali 5 yang berisikan matriks bobot. Nah, jadi bobotnya itu menggunakan yang ada di sini, karena definisinya ada di sini. Kita masukkan 1 per angka tersebut dikuadratkan. Yang menggunakan NRP di sini, NRP saya kan 0,57, jadi P-nya 5 dan 57 seperti ini. Kita masukkan, maka hasilnya kemudian seperti ini. Ini untuk bobot jarak, ini bobot untuk sudutnya. Lalu berikutnya kita hitung matriks X-nya. Nah, saya menggunakan cara seperti biasa, yaitu memisahkan menjadi 3 kali hitungan. Yang pertama, menghitung A transpose PA inverse. Kenapa? Karena nantinya akan digunakan lagi, karena ini disebut juga sebagai QX. Hitungnya seperti ini, menggunakan rumus seperti ini. Lalu kita hitung juga A transpose kali tinggalnya seperti ini. Lalu kita hitung X yang berordokan 2 kali 1 untuk mencari delta X dan delta YU untuk nantinya digunakan sebagai hitung koordinat definitifnya. Nah, setelah ditemukan seperti ini, delta X dan delta Y-nya kita gunakan untuk menghitung koordinat U definitif dengan rumus, yaitu X topi U sama dengan XU0 ditambah definitif delta XU. Hasilnya seperti ini. Begitu juga untuk Y-nya. Jadi seperti ini. Nah, setelah ditemukan koordinat definitifnya, kita masuk ke iterasi kedua. Nah, yang membedakan iterasi kedua ini adalah harga parameter pendekatan yang tadinya kita hitung di tahap kedua ini dengan hitungan rumus yang dihitung ukur tanah. Di sini harga parameter pendekatannya kita menggunakan hasil koordinat definitif dari iterasi pertama seperti ini. Yang kedua, ya hitung luas pendekatan lagi seperti yang sebelumnya dengan cara yang sama, tetapi isian dari yang membedakan itu X0 dan Y0 misalnya. Hasilnya menjadi seperti ini. Dan setelah itu kita susun lagi matriks AFP nya sesuai dengan data di nomor 1 dan 2 ini. Nah, di sini bobotnya sama sekali tidak berubah karena bobotnya tetap sama. Lalu kita hitung tahap keempat, kita hitung matriks X nya. Seperti yang tadi, saya membagi menjadi 3 kali hitungan untuk mencari delta X, U, dan delta Y nya sebagai berikut. Lalu kita hitung lagi koordinat U definitifnya, yang pastinya ini lebih mendekati gitu, karena kan sudah iterasi kedua. Hasilnya seperti ini. Nah, lalu jika tadi kita berhenti di sini, nah kalau misalnya memang ingin menghitung iterasi ketiga, kita bisa menggunakan pendekatan yang ini atau koordinat definitif yang ini. Tapi di sini saya menggunakan iterasi 2 kali. Jadi lanjut untuk ke tahap 6, itu menyusun matriks koreksinya dengan persamaan V sama dengan AX dan F.
Ini menggunakan rumus menjadikan matriks ordo 5x1 seperti berikut. Lalu yang ketujuh atau yang selanjutnya, kita hitung variansi a posteriorinya menggunakan rumus ini. V transpose kali P kali V dibagi N per U atau R. Sini saya membuatnya menjadi dua hitungan juga agar mudah. Ini hasilnya. Nah, setelah ketemu saya mencari standar deviasinya dari variansi a posteriori ini, yang nantinya akan digunakan di nomor 2 atau di elips kesalahan. Lalu di nomor 8 kita hitung ketelitian parameter setelah perataannya menggunakan rumus ini, yaitu variansi a posteriori tadi dikalikan dengan Qx tadi yang saya buat, itu transpose kali P kali A didiviskan. Nah, hasilnya yang diambil hanyalah diagonalnya untuk menjadi variansi X dan variansi Y nya. Nah, setelah ketemu variansinya, kita buat standar deviasinya untuk masing-masing X dan Y sebagai berikut dengan cara di akar kuadratkan saja dari variansi tadi. Nah, standar deviasi X dan Y ini nanti akan digunakan juga di elips kesalahan. Nah, jadi tahap ke-9 kita hitung ketelitian pengamatan setelah perataannya dengan rumus sebagai berikut. Yang saya lakukan satu kali hitungan karena sudah diuraikan di atas. Kemudian ke-10, oh ya, ini matriksnya 5x5. Kemudian ke-10 kita hitung ketelitian koreksi atau sigma V yang nantinya akan menghasilkan matriks 5x5 juga. Nah, seperti berikut rumusnya. Dan ini hasilnya itu 5x5. Maka untuk nomor 1 telah selesai hingga menghitung ketelitian koreksinya. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu kita harus mencari dan menggambarkan elips kesalahan di titik ini. Lanjut ke sheet kedua untuk nomor kedua. Nah, elips kesalahannya yang pertama kita harus menuliskan yaitu Qx-nya atau yang tadi di sini. Nah, ini untuk ketelitian parameter setelah perataannya kita tuliskan lagi sebagai Qx. Nah, lalu ini yang tadi ada di sini standar deviasinya, standar deviasi, lalu standar deviasi X dan standar deviasi Y menjadi sudah saya bilang akan digunakan di sini. Nah, untuk membuat elips kesalahan ada 5 tahap. Yang pertama itu kita akan melakukan orientasinya atau menghitung orientasi yang pertama. Orientasi ini akan outputnya berbentuk derajat. Jadi rumusnya adalah ini. Kita masukkan aja. Nah, untuk dua atau Qx ini adalah bagian diagonal satunya lagi yang tidak di bawah yang sama. Ini Qxy, ini Qxx, ini Qy. Kita masukkan aja ke hitungan, nanti hasilnya menjadi derajat, menit, detik, yaitu 44 derajat, 49 menit, 48,963 detik. Yang kedua kita hitung konstantanya dengan rumus sebagai berikut. Kita hitung aja langsung, masukkan seperti tadi, hanya menggunakan Qy, Qxx, dan Qxy. Setelah selesai, kita masuk ke tahap ketiga. Kita hitung variansi, standar deviasi DD dan KT yang nantinya ditulis menjadi QDD dan QT. Menggunakan rumus seperti berikut, tinggal dihitung saja sama menggunakan Qy, Qxx, tapi di sini bedanya menggunakan K juga yang dihitung di tahap kedua tadi untuk konstanta. Itu maka hasilnya akan menjadi seperti berikut. Nah, berikutnya kita akan mencari standar deviasi D dan T-nya. Nah, rumus seperti berikut. Nah, ini standar deviasi di sini menggunakan standar deviasi yang ini yang ada di nomor 1 tadi. Dimasukin aja. Bukan untuk operasi hitungannya. Selesai akan menjadi seperti berikut. Nah, selanjutnya masuk ke tahap terakhir, elips kesalahan. Nah, setelah tadi kita mencari dan menghitung elips kesalahan dengan 4 tahap, sekarang masuk ke tahap terakhir itu penggambaran. Nah, di sini saya nggak bisa menggambarnya menggunakan software, jadi saya menggambarnya dengan manual. Nah, ini tinggal diikuti saja seperti yang ada di modul elips kesalahan. Untuk kemiringannya nih atau perbedaannya sama orientasinya menggunakan yang tadi 44 derajat plus 9 detik dan 48,9 detik. Lalu untuk selanjutnya
Untuk ukuran-ukuran yang digunakan di dalam sini, saya menggunakan skala 1/10 dari hitungan yang sudah dihitung dari tahap 1 sampai 4 tadi. Mungkin sekian saja untuk tugas kali ini mengenai hitung perataan, parameter dan kesalahan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.